Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Destu. Saya dari Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam, semester 3, yaitu kelas 3B. Saya di sini akan memenuhkan tugas EKT 2 yang ditugaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Asep Rahmatullah, yang mengajar mata kuliahnya itu filsafat pendidikan. Nah, saya akan menjelaskan buku yang telah saya baca yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam, Prinsip dan Dasar Perkembangan, oleh pengarangnya Afifuddin Harisa. Saya akan menjelaskan filsafat dan pendidikan. Nah, di filsafat dan pendidikan di buku ini ada 3 bagian yang saya akan paparkan. Yang pertama itu pengertian filsafat dan pendidikan. Yang kedua itu ada pengertian dan lingkup filsafat pendidikan. Yang ketiga itu ada hubungan filsafat dan pendidikan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih filsafat itu. Nah, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani. Kata ini berasal dari kata filosofia, yang berarti cinta pengetahuan. Terdiri dari kata philos, yang berarti cinta, senang, suka. Terus yang selanjutnya itu ada kata sophia, yang berarti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Berpikiran seperti ini, menurut Jujun Surya Sumantri, adalah sebagai karakteristik dan berpikir filosofis. Ia berpandangan bahwa berpikir secara filsafat merupakan secara berpikir radikal, sistematis, menyeluruh, dan mendasar untuk sesuatu permasalahan yang mendalam. Begitupun berpikir secara spekulatif, termasuk dalam rangkaian berpikir filsafat. Maksud berpikir spekulatif ini adalah berpikir dengan cara merenung, memikirkan segala sesuatu sedalam-dalamnya tanpa keharusan adanya kontak langsung dengan objek sesuatu tersebut, dengan tujuan mengetahui hakikat sesuatu. Nah, karena pemikiran-pemikiran filsafat didasarkan pada pemikiran yang bersifat spekulatif, maka nilai-nilai kebenaran yang dihasilkannya juga tak terhindar dari kebenaran yang spekulatif juga. Hasilnya akan sangat tergantung dari pandangan filsuf yang bersangkutan. Oleh karena itu, pendapat yang baku ada dan diterima oleh semua orang agar sulit diwujudkan. Nah, sedangkan pendidikan dapat diartikan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan penelitian. Dalam arti sederhana, pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Nah, selanjutnya pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Berbagai pengertian filsafat pendidikan telah dikemukakan para ahli. Menurut Al-Syaibani, filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Artinya, filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat-maklumat yang diupayakan untuk dicapai. Dalam hal ini, filsafat pendidikan dan pengalaman kemanusiaan merupakan faktor yang integral dalam membangun sebaik-baiknya kehidupan manusia. Filsafat pendidikan juga bisa didefinisikan sebagai kaidah filosofis dalam bidang pendidikan yang menggambarkan aspek-aspek pelaksanaan filsafat umum dan menitikberatkan pada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan yang menjadi dasar dari filsafat umum, upaya memecahkan persoalan-persoalan pendidikan secara praktis. Sedangkan menurut Imam Baghdadi, filsafat pendidikan merupakan ilmu yang dapat dihakikatkan, merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Nah, untuk mendapatkan pengertian filsafat pendidikan yang lebih jelas, ada baiknya kita melihat pengertian pendidik itu sendiri. Nah, pendidikan adalah bimbingan secara dasar dari pendidik terhadap perkembangan jasmani dan
rohani peserta didik menuju terbentuknya manusia yang memiliki kepribadian yang utama dan ideal. Yang dimaksud kepribadian yang utama dan ideal adalah kepribadian yang memiliki kesederhanaan moral dan sikap mental secara teguh dan sungguh-sungguh memegang dan melaksanakan ajaran atau prinsip-prinsip nilai filosofis yang menjadi pandangan hidup secara individu, masyarakat, maupun filsafat bangsa dan negara. Nah, dengan demikian dari uraian di atas, diperolehkan suatu kesimpulan bahwa yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan ialah semua aspek berhubungan dengan upaya manusia untuk mengerti dan memahami hakikat pendidikan itu sendiri, yang berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan pendidikan yang baik dan bagaimana tujuan pendidikan itu dapat tercapai tercapai seperti yang dicita-citakan. Filsafat pendidikan sesuai dengan perannya merupakan landasan filosofis yang menjiwai seluruh kebijakan dan pelaksanaan pendidikan. Sedangkan filsafat dengan secara kerjanya yang bersifat sistematis, universal, dan radikal, yang mengupas dan menganalisis sesuatu secara mendalam, ternyata sangat relevan dengan problematika hidup dan kehidupan manusia, dan mampu menjadi perekatan kembali antara berbagai macam disiplin ilmu yang berkembang saat ini. Dengan demikian, hubungan filsafat dan pendidikan menjadi begitu penting karena masalah pendidikan merupakan masalah hidup dan kehidupan manusia. Nah, proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia. Dalam konteks ini, filsafat pendidikan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, menyangkut seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Dan selanjutnya yang ketiga itu, hubungan filsafat dan pendidikan. Filsafat yang dijadikan pandangan hidup oleh sesuatu masyarakat atau bangsa merupakan asas dan pedoman yang melandasi semua aspek hidup dan kehidupan bangsa, termasuk aspek pendidikan. Filsafat pendidikan yang dikembangkan harus berdasarkan filsafat yang dianut suatu bangsa. Sedangkan pendidikan merupakan suatu cara atau mekanisme dalam menanamkan dan mewariskan nilai-nilai filsafat itu sendiri. Pendidikan suatu lembaga yang berfungsi menanamkan dan mewariskan sistem-sistem norma tingkah laku yang didasarkan pada prinsip-prinsip filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dan pendidikan dalam suatu masyarakat. Untuk menjamin upaya pendidikan dan proses tersebut efektif, dibutuhkan landasan-landasan filosofis dan ilmiah sebagai asas normatif dan pedoman pelaksanaan pembinaan. Filsafat dan pendidikan, keduanya merupakan usaha yang sama. Berfilsafat ialah mencari nilai-nilai filsafat dan pendidikan, keduanya merupakan usaha yang sama. Berfilsafat ialah mencari nilai-nilai ide yang lebih baik. Sedangkan pendidikan mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan pribadi manusia. Pendidikan bertindak secara arah yang terbaik, sedangkan filsafat dapat memberikan latihan yang dapat dasarnya diberikan kepada peserta didik. Hal ini bertujuan untuk membina manusia dalam membangun nilai-nilai kritis dalam waktu dekat. Dengan demikian, filsafat pendidikan adalah mencari kekuatan pandangan untuk memecah sebagai problem lapangan pendidikan. Nah, selanjutnya, hubungan antara filsafat dan pendidikan menjadi penting sekali sebab ia menjadi dasar, arah, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan, mengharmoniskan, dan menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, terdapat sesuatu yang utuh antara filsafat dan pendidikan dan pengalaman manusia. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.